saya ayah dari 2 anak, suami dari X. So what gitu loh buat customer. Kalau customernya sudah tahu Anda, it's okay. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Hai guys, so in this video saya pengen share tentang 3 hal yang bikin kenapa susah banget sih cari prospek melalui social media. Alright, so 3 hal. Yang pertama, Anda kan mau cari prospek ya ceritanya ya. Anda mau cari orang di social media menjadi prospek Anda, menjadi customer Anda. Problem terbesarnya adalah Anda nggak tahu prospek Anda siapa. Jadi problem nomor 1 adalah prospeknya nggak jelas. Prospek tidak jelas, saya tulis ini ya. Misalnya, saya target market saya adalah ibu-ibu usia 22 sampai 50 tahun. Ini kan nggak jelas ya, kayak 22 sampai 50 tahun ini terlalu lebar. Harusnya kalau ada target marketnya 22 sampai 50 tahun, maka Anda datengin mereka aja. Datengin mereka semuanya aja. Kan udah dapat prospek harusnya. Nah, kenapa kok enggak? Kan berarti ada problem di sini. Yaitu problemnya tidak jelas. Prospeknya tidak jelas. Kemudian problem mereka nggak jelas. Anda mau menyelesaikan masalah apa sih sebenarnya? Sehingga orang atau prospek itu bisa merasa bahwa this is me. Ini gua banget nih. Itu nggak dapat. Jadi kalau prospek nggak dapat, ini gua banget nih. Lu ngomongin gua banget, lu ngertiin gua banget. Nah itu kalau nggak dapat, berarti Anda nggak clear di sini. Jadi pertama adalah ketika Anda mau dapetin prospek dari social media, adalah prospeknya mesti jelas. Beberapa hari yang lalu saya posting tentang cari prospek untuk insurance misalnya. Anda bisa bilang bahwa semua orang butuh insurance. Pertanyaan saya adalah, kalau semua orang butuh insurance, kenapa lo masih kagak dapat prospek? Ya kan? Kalau prospek saya harusnya semua orang, dan ya udah, semua orang di sekitarmu harusnya jadi prospek dong. Kenapa enggak? Ya kan? Biasanya, ini contoh ya, biasanya orang-orang kayak misalkan di insurance gitu, ngebut banget di awal-awal, karena teman dan saudaranya banyak, tapi habis itu kehabisan database. Habis itu kehabisan prospek ceritanya. Kehabisan orang yang harus diprospek. Tapi kalau mindsetnya adalah semua orang adalah target market, kenapa nggak datengin semua orang? Buktinya susah kan? Ini karena nggak jelas. Karena insurance pun banyak macamnya kan. Ada yang buat dana pendidikan, ada buat risiko jiwa, ada buat kendaraan, ada buat bangunan, ada buat warisan. Kan macam-macam. Jadi prospeknya nggak jelas. Maka message Anda jadi nggak jelas. Itu yang menjadi problem nomor 1. Dulu ketika saya ngebangun Tribelio juga sama. Target marketnya adalah semua orang yang mau bisnis online. Oke, kayaknya semua orang mau bisnis online harus pakai Tribelio. But now kita fokusin bahwa cari prospek pakai Tribelio. That's it. Kalau Anda mau yang lain-lain, pakai yang lain aja. Anda mau jualan online dan sebagainya, iya bisa pakai Tribelio. Tapi message-nya doang, teman-teman. Message-nya. Ya, fiturnya bisa ada semuanya. Tapi message-nya mesti clear. Anda di insurance bisa melayani semuanya kan? Mau jiwa, kayak mau ini, bisa gitu. Tapi message-nya harus clear. 1. Ketika saya ngobrol dengan one of my mentor, Coach Tommy, dia pernah berada di company Pristine, air minum Pristine. Tahu ya air minum Pristine begitu. Dia message-nya adalah untuk cewek-cewek yang ibu-ibu muda, yang healthy conscious, yang ke gym, ke mall ke gym ya, ke mall, yoga dan sebagainya. Itu message-nya. Dia bilang kalau misalkan ada kakek-kakek tiba-tiba beli Pristine, ya nggak usah ditolak, nggak ada masalah. Tapi marketing message-nya clear. Cewek-cewek yang lagi healthy conscious, yang datang ke mall, yang jalan di mall bawa tas gitu, kemudian air minumnya kelihatan muncul keren begitu. Nah, itu target marketnya seperti itu. Jadi harus clear dulu prospek Anda siapa. Jadi kalau cuman demografi cewek usia sekian sampai sekian kagak jelas. Alright. Yang kedua sekarang, karena kita ngomongin di social media, maka yang kedua adalah Anda nggak jelas. Anda tidak jelas. Maksudnya apa dan Anda tidak jelas? Oke, sekarang Anda bilang, saya orang insurance, saya ngajarin ini, saya ngajarin itu. Ini insurance by the way cuma sebagai contoh aja. Karena belakangan saya lagi ngebantuin banyak orang insurance. Jadi kosakata saya terinfluence gitu ya. Intinya begini, ada yang mengatakan saya agent insurance forever kayak gitu. Tapi begitu dibuka profilnya, kagak jelas gitu. Ini agent insurance, kagak ngasih apa-apa, malah jalan-jalan dan sebagainya gitu. Oke, bisa sih kayak begitu sih, tapi copywriting-nya juga ngaco. Dia juga bukan yang berhasil begitu. Ada yang bilang kayak kemarin, enaknya hidup jomblo, bisa jalan-jalan gitu. Lah, apa hubungannya jomblo sama agent insurance gitu kan? Gak make sense gitu. Nah, hal-hal kayak begitu ya, yang
Boleh, misalkan nunjukin gaya hidupnya dan sebagainya. Misalkan ngomongnya adalah saya punya financial freedom di bisnis saya, that's why saya bisa jalan-jalan kayak begini-begini. Bikin orang jadi tertarik dengan bisnis Anda. It's okay. Tapi kalau nggak nyambung, ya Anda nggak jelas gitu. Ada yang benar-benar kayak, let's say Anda mau ngomongin tentang spesifik nih, tentang dana pendidikan anak misalkan. Tapi kontennya adalah tentang random lifestyle gitu ya, nggak ada hubungannya sama pendidikan anak. Ini kan nggak jelas ya. Jadi dibalik. Pertama, prospeknya nggak jelas. Yang kedua adalah ketika prospek itu datang ke tempat Anda, datang ngebuka akun Anda, dia nggak ngerti ini apa, akun apa. Akun si A, gitu. So what? Saya ayah dari 2 anak, suami dari X. So what gitu loh buat customer. Kalau customernya sudah tahu Anda, it's okay. Ya, jadi orang ngikutin gosip artis gitu. It's okay, orang tahu artisnya dulu, baru ngikutin gosipnya. Tapi kalau artisnya nggak dikenal, gosipnya nggak ada. Iya kan, nggak make sense kan ngikutin gosip artis, tapi artisnya nggak kenal, Anda nggak kenal artisnya. Nggak make sense. Maka kalau Anda bilang Anda misalkan ibu dari 2 anak dan sebagainya, gak penting gitu buat audiens Anda. Ada yang ngomongin pakai quote-quote yang apa gitu di profilnya gitu kan, kayaknya bagus banget gitu. Yes, itu oke kalau itu buat akun personal. By the way, kalau akun personal ini nggak ada urusan sama Anda. Tapi ini akun bisnis, guys. Kalau akun bisnis, quote itu ngefek nggak ke audiens Anda? Saya bisa bilang bahwa Denny Santoso, done is better than perfect. So what gitu buat market saya? Market saya ngelihat saya yang nggak kenal nih, Denny siapa? Done is better than perfect. What the? Nggak penting sama sekali. Jadi Andanya nggak jelas. Anda tidak menjelaskan siapa diri Anda, apa yang Anda lakukan, dan bagaimana prospek bisa terbantu dengan Anda. So that's the problem, guys. Yang nomor 2. Jadi Anda mesti clear. Sekarang balik lagi, buka akun Anda. Lihat, sebagai orang awam nih, lihat nih. Akun ini akun apa sih? Anda nge-follow nggak akun kayak begini? Kira-kira berapa banyak akun yang kayak milik Anda ini yang Anda follow yang punya orang lain? Ada nggak kayak begitu? Alright, terakhir. Kita mau cari prospek, guys. Ya, jadi kalau Anda tonton video saya sebelumnya, Anda harus mengubah window shopper, orang yang cuma datang ke toko Anda, cuma lihat-lihat di depan kaca untuk masuk. Itu namanya prospek. Kalau cuma jalan-jalan itu belum prospek, belum hot leads lah bilangnya ya. Jadi masih jalan-jalan, masih lihat-lihat di depan kaca aja. Maka di sini adalah gimana caranya Anda membawa orang yang tadi window shopper bisa masuk ke toko Anda nih. Oke, so di sini berarti apa? Lead magnetnya mesti clear. Harus jelas. Harus sesuai marketnya dan menarik. Ya. Nah, kebanyakan orang bahkan nggak punya lead magnet. Jadi kalau ada orang jalan di depan toko, nggak ada cara mekanisme apapun untuk ngajak mereka masuk. Dibiarin aja. Oh, seru kok orang-orang lihat di depan toko saya, seru kok. It's like kayak ngomongin kayak, oh orang engage dengan konten saya, seru kok, banyak kok yang engage, banyak kok yang lihat reach-nya gede kok. Ya so what, kalau reach-nya gede, berapa banyak yang masuk ke tempat Anda? That's the question, guys. Harus dibawa masuk. Nah, ininya nggak ada. Lead magnetnya apa? Nggak ada. Kayak misalnya nih, kemarin. Contoh ketika ngomongin tentang insurance lagi. Ketika insurance, lead magnetnya adalah template financial planning, misalkan gitu. Kemudian di tempat saya kemarin bikin ini kan. Untuk buku saya bikin ini. Saya bikin framework nih, kayak begini nih. Wah, ini kenceng banget nih. Ada 1.800 orang yang datang ke halaman saya. 1.800 ya. Ada 1.000 yang ngambil ini. Jadi lebih dari 50% orang yang lewat di depan saya, itu masukin data mereka, nama dan email mereka untuk download ini. So, Anda harus bikin lead magnet yang kayak begitu. Sehingga kayak menarik gitu. Seru banget ya. Orang jadi kayak pengen, kemudian mereka sampai mau ngelakuin itu gitu. Jadi itu mesti dibuat. Kalau ini nggak ada, ya gimana Anda dapat prospek? Namanya aja Anda cuma membuat toko Anda keren, barangnya kelihatan dari depan tuh keren, lampunya oke, gitu, cahayanya oke semuanya. Tapi pintunya nggak bisa dimasukin. Orang cuma boleh lihat dari depan aja dan berharap mereka telepon. Dan berharap mereka DM gitu. Anda nggak nyuruh mereka, yuk masuk gitu. Nah itu problemnya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup video ini, ada 3 hal ya yang membuat Anda tidak dapat prospek melalui social media. Alright, yang pertama adalah prospeknya kagak jelas. Jadi Anda mau mancing ikan, nggak tahu ikan yang mau Anda pancing itu apa. Intinya gitu. Saya mau mancing ikan tapi ikannya nggak jelas. Saya mau mancing apa? Jadi Anda kemana-mana nggak dapat akhirnya. Yang kedua adalah Anda nggak jelas. Oke, Andanya kagak jelas. Orang ikannya udah datang tapi Anda nggak jelas gitu. Yang kedua. Yang ketiga, lead magnet adalah umpannya itu nggak jelas juga lead magnetnya. Sehingga ketika orang datang, istilahnya gini, Anda mau mancing ikan, Andanya udah oke, kemudian ikannya udah oke, tapi Anda nggak mancing gitu. Kayak Anda cuma lemparin makanan, tapi ya nggak jelas aja gitu.
tapi nggak ditarik gitu. Jadi lead magnetnya tidak sesuai dan tidak menarik. Alright, so hopefully guys, in this video Anda tahu kenapa Anda belum dapat prospek. Jadi mulai perhatikan baik-baik, mulai benerin baik-baik prospeknya siapa, Andanya itu seperti apa, kemudian lead magnetnya apa. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.